Sampurasun Bandung, kembali lagi bersama saya Rian Apriansah di Mecin TV. Hidup sebagai anak perantauan memanglah tidak mudah. Banyak hal yang harus kita pikirkan, termasuk memikirkan bagaimana sih caranya bisa hidup sampai akhir bulan. Kali ini kita akan belajar cara hidup hemat ala anak kos. Yuk kita simak liputannya. Buat anak kos sendiri, gaya hidup hemat bukan sekedar pilihan, tapi udah jadi gaya hidup sehari-hari. Mereka itu melakukan segala cara-cara kreatif untuk bisa hidup hemat, bray. Pokoknya dompet tipis, otak menepis. Nah, udah penasaran kan gimana caranya hidup hemat ala anak kos? Yuk kita simak pembahasan antara Kemal dan juga Mas Aldi Gondrong. Oke teman-teman, kita udah ada narasumber tentang anak kosnya nih. Boleh diperkenalkan dulu Mas. Halo, saya Aldi, anak kos, mahasiswa juga. Oh jadi Masnya nih mahasiswa guys buat ngekos nih. Iya. Boleh udah Mas diceritain kenapa sih Mas ngekos gitu, kenapa nggak beli rumah aja atau ngontrak gitu? Kalau beli rumah mah ya kayaknya masih kejauhan ya Mas ya. Kenapa ngekos? Karena biar lebih efektif aja sih Mas. Iya, biar lebih efisien dari segi waktu terutama. Lebih hemat juga. Lebih hemat juga. Ekonomis. Walaupun saya masih di lingkup Bandung, walaupun kabupaten juga, sebenarnya alasannya kos karena kalau pulang pergi tiap hari kan lumayan ya sejam, apalagi kalau jam-jam sibuk Ya. bisa lebih dari sejam mungkin ya kan. Terus ya gitu, milih ngekos aja. Kosan juga kita masak sendiri, nyuci sendiri kayak gitu. Terus sebisa mungkin berhemat lah Mas. Jadi buat lebih ekonomis gitu ya Mas? Iya, biar lebih efektif juga Ngomong-ngomong soal tentang waktu. ekonomis nih Mas, gimana Mas Aldi mengatur keuangannya Mas gitu? Jadi biar uangnya tuh cukup buat sebulan gitu, atau Masnya dikasih setiap berapa bulan sekali tuh Mas? Kalau buat mengatur keuangan sih masih suka boros juga, masih tetap ya. Soalnya banyak apa ya, BM-nya gitulah, jajan-jajan, tapi di seminggu tuh bisa di apa sih, dibatas lah sehari 2 hari buat paling pengeluaran tetap pasti makan ya. Makan, kalau lagi rajin tuh kan masak paling. Terus kalau lagi males pesan online kayak gitu sih, dibatas lah per hari gitu, Jajan berapa buat gitu jajan keluarnya ya? berapa keluarnya, biar bisa nabung juga kan, biar ada pegangan kayak gitu. Kalau gitu Masnya ada penghasilan tambah lagi nggak sih? Kalau kerja sampingan sih bisa disebut apa ya, masih 50-50 sih. Tapi kalau tiap weekend biasanya kalau saya suka apa ya, manggung gitu lah Mas, main musik itu, band-bandan, lumayan bisa nutupin buat bayar kos juga. Alhamdulillah ya Mas. Iya. Gitu. Oh ya, terus kalau Masnya sendiri nih ada nggak sih kayak perbedaan antara ngekos sama nggak ngekos gitu, kayak plus minusnya gitu, atau hal yang didapat gitu kalau ngekos dan tidak ngekos gitu? Sebenarnya dua-duanya kan ada plus minusnya ya Mas ya. Ya, Mas. Kalau kita gak ngekos paling kita lebih hemat di uang. Kalau dimakan, kita bisa makan di rumah atau kita bisa bawa bekal. Terus kalau minusnya itu juga sih ongkos dari segi bensin yang kayak gitu, tenaga juga fisik kan lumayan menguras ya. Terus kalau ngekos lebih itu tadi, kita lebih gak capek lah, lebih efektif gitu ya. Lebih dekat, lebih efektif soal waktu. Terus kalau buat kekurangannya ya pasti bayar kos tiap bulan. Terus kita harus juga makan sendiri gitu, makan sendiri, atau entah beli atau masak sendiri tiap hari mikirin makan apa ya hari ini kayak gitu kan kalau anak kos. Terus kalau ngekos
kita bisa belajar lebih mandiri gitu Mas. Soalnya tadi kayak cuci sendiri, masak buat makan, jadi lebih serba sendiri gitu Mas. Belajar sendiri, hidup Iya. sendiri gitu. Coba Mas kata-kata dulu ke kamera Mas. Buat anak-anak kos harus hemat. Udah gitu aja Mas. Harus hemat guys. Oke. Terima kasih Mas Gondrong. Terima kasih Mas Kemal. Oke, ya gitu aja buat wawancara kita kali ini dengan anak kos. Jadi closing statement dari Mas Gondrong, Mas Aldi Gondrong, anak kos harus hemat. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke studio. Ya, hidup hemat. Itulah jawabannya dari seorang Mas Aldi. Ya, memang hidup di perantauan itu tidak mudah. Kita harus banyak mengatur banyak hal, mengatur keuangan dan segala macam. Dan solusinya adalah harus hemat. Berita tadi sekaligus menutup acara kita hari ini. Dan sampai jumpa.